Ya, Mbak Anissa Izati tadi yang nanya ya, kalau nggak salah. Iya, Pak. Sudah jelas? Sudah, Pak. Sudah. Nanti Kalman filter itu ya untuk macam-macam, mau 1000 variabel, mau berapa kayak biasanya bisa, tergantung kasusnya apa. Kalau kita ngomong misalnya kontrol satelit, apa namanya, kontrol sikap satelit, nah nanti wah, rame itu ya, pengukurannya bagaimana, informasi yang diperlukan apa, sensor yang mungkin apa ya. Kalau untuk dinamika COVID-19, wah ramai lagi itu ya. Kan dinamika COVID-19 itu juga sistem persamaan diferensial ya, ada yang memodelkan dengan model SIR ya, susceptible, infected, recovered. Luar biasa kalau ngomong SIR nanti pakai Kalman filter, waduh dasar banget, karena data sensornya kan bukan sensor dalam arti engineering, tapi data ya. Dan mungkin setiap sumber data itu bisa dijadikan satu sumber dengan error masing-masing. Jadi sumber-sumber data yang tidak persis satu sama lain bisa digunakan itu. Barangkali ya, menarik. Jadi luas ya penggunaannya sebetulnya. Bisa nggak untuk mendeteksi pergerakan Bitcoin atau cryptocurrency? Ya mestinya bisa, karena optimal filter itu tidak harus setelahnya dikontrol ya. Persoalan dasar optimal filter itu tidak harus dilanjutkan setelahnya dikontrol. Nah ini kalau kita masuk ya. Oke, sekarang kita masuk bagian 3 kuliah kita ini ya. Tadi bagian 1 ya, contoh pertama, bagian 2 contoh kedua, memberi pemahaman. Jadi kalau kita pengen memahami persoalan filtering ya balik ke masalah apa, perfect measurement lah ya. Measurement ini tolong dipahami dalam arti luas. Apa dalam arti luas? X itu variabel yang tidak kita ketahui. Biasanya unaccessible, nggak bisa diakses langsung. Y itu variabel yang bisa kita ketahui, atau istilahnya bisa diukur. Kenapa saya mengajak untuk membawa ini ke yang lebih luas ya, bisa diukur itu jangan dibayangkan hanya menerapkan sebuah alat ukur gitu. Fisik gitu. Karena ya X itu bisa Anda baca sebagai data atau data yang berbentuk angka yang ingin kita ketahui. Ya. Misalnya yang gampang itu katakanlah apalah ya, saldo seorang nasabah di bank. Tapi kita kan nggak boleh tahu karena kita dari luar. Nah, Y itu variabel yang diukur misalnya. Apa yang bisa diketahui dari luar? Apakah transaksinya atau apa? Jadi maksudnya tolong kata-kata measurement itu diperluas ya. Tapi memang untuk memberikan gambaran yang lebih mudah, ya bayangkan aja itu pengukuran biasa ya. Apalagi ini di zaman data science itu
ada konvergensi antara data science dan control engineering ya. Saya pernah mempresentasikan konvergensi itu di rapat di lab atau di KK atau kelompok keahlian. Basically dengan kita memahami model-model seperti filter, sistem itu di mana variabel, sinyal dan lain-lain itu kita perluas menjadi informasi, itu pada saat itu banyak sekali persoalan kontrol itu ternyata beririsan atau sama dengan persoalan data science. Nah, itu menguntungkan Anda semua yang belajar kalau visinya diperluas. Anda terapkan di power system, oke. Anda terapkan di telecommunication system, oke. Anda terapkan di cryptocurrency recommender system, oke. Gitu ya. Anda terapkan di customer chain management dan control, oke. Tentu harus hati-hati menerapkannya. Nah, jadi persoalannya itu persamaan Y sama dengan HX ini. Tolong, ya kalau sebagai persamaan matematik ini simpel sekali. Di mana X dan Y ini vektor. Tapi pemaknaan engineeringnya ini, pemaknaan data science atau engineeringnya ini yang penting ya. Kita mulai dulu dengan sebuah perfect measurement dulu lah ya. Di mana variabel yang tidak diukur itu ada N buah, direpresentasikan dengan vektor N kali 1, di mana tiap elemen dari vektor itu adalah bilangan real ya. Nah, terus yang bisa diukur adalah Y yang dimensinya N kali 1 dulu, sama ya dengan X. Nah, oleh karena itu matriks H adalah matriks N kali N. Dan bilangan real semua elemen dari matriks H. Ada N kali N elemen matriks H yang semua bilangan real. Nah, kalau Y itu bisa kita ukur dan H itu punya inverse ya, maka paling mudah ya mengestimasi X. Jadi X-nya kan nggak diketahui, yang diketahui Y-nya. Paling mudah mengestimasi X itu kita sebut X topping adalah inverse matriks A kali Y. Ya. Nah, ini very simple mathematical equation ya. Hati-hati banget ya. Nanti semakin ke sana kita semakin matematis, jangan sampai blunder, kehilangan makna. Persamaan matematik yang sangat sederhana itu kadang-kadang memaknakannya secara realitas seperti apa. Banyak sahabat-sahabat kita di matematik itu engineering interpretation-nya ini nanya ke kita. Saya berapa kali bimbing bersama teman-teman matematik. Nah, jangan sampai Anda menggantikan posisi orang matematik.